dokumen transaksi nomor 15. Kopnya UD Buana, bukti pengeluaran kas, tanggal 15 Desember 2019, dibayar kepada kas negara via kantor pos. Jumlah 1.500.000. Keterangannya pembayaran PPN untuk bulan November 2019. Nih. Maka transaksi ini akan kita masukkan ke Cash Payment Journal. Bentuk jurnalnya nanti PPN Payable di debit dan Cash in Bank di kredit. Kenapa PPN Payable? Karena di sini untuk bulan November. Nanti jurnalnya seperti ini. Tanggal 15 Desember, evidence number. Deskripsinya untuk kas negara via kantor pos. Nomor cek. Debit PPN Payable 1,5 juta. Kredit cash in bank 1,5 juta. Dokumen transaksi nomor 16. Kop UD Buana, faktur, dan ada stempel kopi. Maka ini adalah penjualan kredit kepada JB Elect tanggal 18 Desember 2019 dengan perincian seperti ini. Jumlahnya 188.100.000 rupiah. Transaksi ini nanti akan kita masukkan ke Sales Journal dan Inventory Card. Untuk jurnalnya nanti account receivable di sebelah debit, PPN outcome di sebelah kredit, sales di sebelah kredit. Akun receivable nanti sebesar 188.100.000. PPN outcome karena ini penjualan sebesar 17.100.000 dan sale-nya 171.000. Untuk akun CGS dan merchandise nanti kita dapat ketika sudah mengisi di inventory card-nya. Jadi nanti seperti ini di sales journalnya. Tanggal 18 Desember 2019, invoice numbernya, description-nya JB Elect, debit 188.100.000, kredit sale 171.000, PPN outcome-nya 17.100.000. Untuk CGS sama merchandise dari inventory card, kita ke inventory card yang HP tanggal 18, evidence number, description tadi 6 jumlahnya, harganya 16 juta, maka amount-nya 96 juta. Jangan lupa di kolom out atau sale 96 juta kita catat. Untuk kolom balance seperti biasanya 288 juta dikurangi 96 juta ketemu 192 juta, jumlah 18 dikurangi 6 maka jumlahnya 12,
192 juta dibagi 12 nanti ketemu harga satuannya, yaitu 16 juta. Yang del sama, nah ini tanggal 18, evidence number, description JB Elect, di bagian sale jumlahnya 4, harga satuannya 12.500.000, maka ketemu 50 juta. Nah, kita catat 50 juta. Maka di jumlah nanti akan ketemu sebanyak 146 juta. Di kolom balance sama, yaitu 125 juta dikurangi 50 juta ketemu 75 juta. Untuk jumlahnya di sini 10 dikurangi 4 sisa 6, maka 75 juta dibagi 6 ketemu 12.500.000. Nah, nih tadi 96 juta ditambah 50 juta ketemu 146 juta. Nah, sama CGS dan merchandise inventory. Dokumen transaksi nomor 17. Kopnya UD Buana. Bukti pengeluaran kas tanggal 18 Desember 2019 dibayar kepada PT Margonda. Jumlah 286 juta rupiah. Keterangan pelunasan faktur F05 tertanggal 10 Desember 2019 dikurangi dengan retur pembelian. Oke, ini berarti transaksi pembayaran utang. Berarti transaksi ini nanti akan kita masukkan ke cash payment journal. Pelunasan faktur F05 tertanggal 10 Desember. Nah, 10 Desember, kita cari transaksi tanggal 10 Desember F05. Nah, ini. Nah, ini. Yang ini. Nah, jumlahnya 331.100.000. Oke. Kita catat 331.100.000. Berarti F05 atau F05 ini utangnya sebesar 331.100.000 dikurangi dengan retur pembelian. Nah, retur pembeliannya ini ada di tanggal 11. Nah, ini PT Margonda sebesar 45.100.000. Oke. Dikurangi returnya sebesar 45.100.000. Maka hasilnya nanti sebesar 286 juta. Nah, angka ini dari hasil perhitungan ini. Dan nanti bentuk jurnalnya adalah account payable di debit dan di kreditnya cash in bank. Nah, seperti ini. Kita ke cash payment journal.
Tanggal 18 Desember, evidence number, description-nya PT Margonda, cek nomornya ini, debit account payable 286 juta, dan kredit cash in bank 286 juta. Dokumen transaksi nomor 18. Kopnya Udi Buana, tanggal 20 Desember 2019, diterima dari Panen Elek. Perinciannya 7.200.000. Keterangan, piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2019 atas nama pelanggan panen, ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya. Di sini sudah ada nominalnya 7.200.000. Kalau mungkin kalian bertanya 7.200.000 ini dari mana? Ini dari 12 juta piutangnya dikalikan 60%. Nanti akan ketemu 7.200.000. Jurnal ini nanti atau transaksi ini akan masuk ke cash receipt journal. Karena ini penerimaan, bentuk jurnalnya nanti cash in bank 7.200.000, maaf, ada di debit sebesar 7.200.000, dan di kreditnya adalah akun allowance for doubtful debt, di kredit sebesar 7.200.000. Kita lihat di cash receipt jurnalnya. Tanggal 20 Desember, evidence number, deskripsinya Panen Elek, debit cash in bank 7.200.000, dan di kredit di kolom others atau serba-serbi akun name-nya allowance for doubtful debt dan amount-nya sebesar 7.200.000. Dokumen transaksi nomor 19, kopnya PT Sahabat Jaya kepada Udi Buana, tanggal 22 Desember 2019. Berarti ini ada transaksi dari pembelian secara kredit. Jumlahnya 425.535.000 rupiah dengan perincian seperti ini. Maka transaksi ini nanti akan kita masukkan ke purchase journal dan inventory card. Bentuk jurnalnya adalah merchandise inventory di debit, PPN income di debit, lalu account payable di kredit. Merchandise inventory nanti sejumlah ini 386 juta sekian, PPN income-nya sebesar 38 juta sekian, dan account payable-nya nanti sejumlah 425 juta sekian. Kita lihat di purchase journal.
tanggal 22 Desember, invoice number-nya, description-nya PT Sahabat Jaya, PPN-nya debit, PPN income 38 juta sekian, merchandise inventory di debit 386 juta sekian, dan di kredit ada akun payable sebesar 425 juta sekian. Oke, setelah kita dari purchase journal, kita ke inventory card-nya. Ini tanggal 22. Evidence number-nya PT Sahabat Jaya. Ini untuk HP Pavilion ya. Ini di purchase karena pembelian. Ini kenapa angkanya bisa 16.350 berbeda dengan sebelumnya. Nah, karena di sini pembeliannya harganya berubah, yaitu 16.350.000. Nah, maka 12 jumlah barangnya 12 dikalikan 16.350, nanti amonnya 196.200.000. Seperti tadi, 192 juta ditambahkan dengan 196.200, nanti akan berjumlah 388.200.000. Dan untuk jumlahnya, karena awalnya 12 ditambah 12 jumlahnya 24, maka price per unitnya pun berubah, sudah tidak 16 juta lagi karena di sini ada peningkatan harga. Jumlahnya menjadi 16.175.000 dari 388.200.000 dibagi 24. Begitu juga dengan Del. Nah, di sini 12.710.000. Karena di sini di transaksinya juga harganya naik. 15 dikali 12.710.000, hasilnya 190 juta sekian di kolom purchase. Di bagian balance 75 juta ditambah 190 sekian juta, ketemu nanti 265.650.000. Kuantitinya 6 ditambah 15 maka menjadi 21. 265.650.000 dibagi 21 ketemu 12.650. Dokumen transaksi nomor 20. Kopnya Udi Buana, bukti pengeluaran kas, tanggal 23 Desember 2019. Dibayar kepada FA Makmur. Jumlahnya 17.600.000. Keterangan pelunasan faktur F1289 tanggal 20 November 2019. Berarti ini adalah transaksi pembayaran utang. Maka nantinya transaksi ini kita masukkan ke cash payment journal. Jurnalnya nanti berbentuk account payable di sebelah debit dan cash in bank di sebelah kredit. Totalnya dengan nominal 17.600.000. Kita lihat di cash payment journalnya.
tanggal 23, evidence number-nya, description-nya FA Makmur, nomor tag-nya, debit, account payable 17.600.000, dan kredit cash in bank 17.600.000. Dokumen transaksi nomor 21, kopnya Udip Buana, bukti penerimaan kas, tanggal 25 Desember 2019, diterima dari Maju Elek, jumlah diterima 19.800.000, keterangan pelunasan faktur F11/10, tanggal 23 November 2019. Berarti ini ada transaksi pelunasan piutang. Berarti nanti transaksi ini kita input di cash receipt journal. Bentuk jurnalnya nanti cash in bank di sebelah debit dan account receivable di sebelah kredit, dan nanti nominalnya sebesar 19.800.000. Kita lihat di cash receipt jurnalnya. Tanggal 25, evidence number, description-nya Maju Elek, debit cash in bank 19.800.000, dan kredit account receivable sebesar 19.800.000.